Sudah Bante, silakan lanjut nanti. Saya, Sudah Bante, bisa dilanjut nanti silakan. baik, baik. Terima kasih. Saya akan mulai sebagai gambaran untuk kita nanti ya. Eh, jadi di dalam latihan apapun itu penting sekali. Yang pertama kita harus betul-betul mengkosongkan cangkir kita. Ini hal yang pertama yang akan saya instruksikan dari awal kepada Anda. Nah, jadi apapun metode yang sudah Anda pelajari, sudah Anda pahami, itu mesti Anda tinggalkan dulu gitu. Nah, supaya kita punya satu persepsi dalam metode latihan. Ini penting karena apa? Karena tentu nanti saya yang akan bertanggung jawab penuh terhadap proses latihan yang Anda lakukan di sana, terhadap hal apapun yang terjadi pada Anda. Jika kalau itu di luar metode yang saya pahami, yang saya berikan, di luar instruksi yang saya berikan, maka itu di luar tanggung jawab saya. Tetapi ketika itu masih dalam ranah metode yang saya berikan, dengan instruksi yang saya berikan, tentu apapun yang terjadi kepada Anda, itu menjadi bagian tanggung jawab saya untuk bagaimana saya mengarahkan, memberikan bimbingan pada Anda. Maka penting di awal ini kita sepakati ketika kita berlatih dimanapun. Yang paling penting adalah kita harus totalitas ya mengosongkan, meninggalkan berbagai kebiasaan-kebiasaan kita dalam latihan sebelumnya dan kita mulai untuk mengikuti pola instruksi yang diberikan pada latihan yang kita akan lakukan bersama. Nah, di dalam latihan itu nanti kurang lebih aktivitas hariannya kita akan lakukan seperti ini. Nanti ini masih perlu disesuaikan lagi. Nanti dari Pak Heru akan membantu nanti. Jadi ini nanti aktivitas yang kalau yang biasanya kami lakukan dalam satu retreat kurang lebih seperti ini yang kami lakukan. Mudah-mudahan ini tidak terlalu ini istirahatnya pun sudah jam 9. Jadi kurang lebih seperti ini. Nanti yang kita akan lakukan, ya bangun pagi, ini ada persiapan di sini nanti sebenarnya nanti akan ada jadwal yang detailnya saya akan berikan. Bangun pagi ini bersih diri, biasa saya anjurkan untuk minum air mineral yang cukup di sini biasanya. Ini bagian dari latihan, dari proses latihan yang biasa berikan ketika bangun pagi karena untuk detox di tubuh ya. Nah, kemudian ada meditasi pagi, kemudian puja pagi, bersih diri, sarapan pagi ini, baru kemudian pukul 8 kita akan menuju untuk melakukan meditasi di Bodh Gaya dari hotel. Jadi kita ini dari pagi sampai jam 7 sampai jam 8 kita masih ada di hotel. Jam 8 kita menuju ke Bodh Gaya untuk meditasi di sana. Lalu makan siang itu 10.45 dan 12 ini kita relaksasi. Anda bisa relaksasi di tempat ya. Kita manfaatkan betul waktu untuk di sana sehingga nanti saya berharap dari jam 1 itu kita sudah mulai lagi meditasi sampai pukul 11.30. Ini lalu puja petang. Nah, kemudian jam 8 kita sudah kembali ke hotel. Kembali ke hotel, lalu jam 21 paling tidak kita sudah cukup untuk istirahat. Mengapa seperti ini? Karena begini, di Bodh kita tidak bisa bermalam. Bodh juga buka pukul 6 ya, Pak Heru ya sekarang ya. Buka pukul 6. Waktu saya dulu masih bisa jam 4 pagi. Gitu, jam 4 pagi. Saya jam 4:30 saya ke sana masih ini. Nah, ini jam 6 pagi baru buka. Lalu jam 9 malam sudah tutup. Biasanya jam 8 kita sudah disuruh pergi-pergi. Disuruh keluar. Jam 8 sudah disuruh keluar. Jadi tidak bisa bermalam di sana sehingga kita akan kembali ke hotel. Hotel tidak terlalu jauh jarak ke Bodh Gaya. Kurang lebih berapa menit, Pak Heru? Kalau kita jalan kaki paling lama 15 menit nanti. Kalau kita naik tuk-tuk 5 menit aja sudah nyampe. Nanti Oke, kita lihat kalau kondisi. gitu sebenarnya Nanti mau jalan ya atau kita mau lihat kita naik. kondisi.
Ya, kalau pagi kita bisa jalan sekalian meditasi jalan sebenarnya ya. Nah, sekalian meditasi jalan. Ya, oke. Jadi itu sebagai gambaran awal kenapa kita melakukannya jadwal yang saya coba untuk berikan seperti ini gitu ya. Oke, ini sebagai gambaran saja. Tentu nanti akan saya berikan jadwal lebih mendetailnya, mulai dari pembukaan hingga sampai ke penutupan, karena nanti di tengah pun di hari ketiga ya, kalau enggak hari keempat ya, Pak Heru, kita akan ke 21, 22, 23, 24. Ya, hari keempat kita akan keluar retreat, meski tetap kita akan menjaga keheningan, tapi kita keluar dari retreat, kita ke Welwana. Kita ke Welwana, kita akan bersama di sana untuk memperingati Maga Puja di Welwana, ya di tempat di mana Buddha eh, terjadi peristiwa di sana. Ya Buddha bersama para siswanya, Buddha memberikan Wada Patimokkha, kemudian hari itu yang kita kenal sebagai hari Maga Puja, kemudian kita akan ke sana untuk bersama-sama memperingati langsung di lokasinya. Nah, baru kita akan kembali lagi. Kemudian kita akan kembali lagi untuk meneruskan retreat kita hingga 7 hari ya, hingga 7 hari baru dilanjutkan perjalanan Damayatra ke tempat-tempat yang lain. Nah, kita akan menyamakan persepsi. Jadi meditasi apa sih yang akan kita lakukan? Ya, meditasi yang saya akan berikan kepada Anda adalah meditasi Satipatthana. Ya, meditasi Satipatthana. Meditasi yang memang diinstruksikan oleh Buddha untuk kita memahami 4 kebenaran mulia. 4 kebenaran mulia. Meditasi ini juga sering dikatakan sebagai meditasi 4 kebenaran mulia. Meditasi Satipatthana. Jadi nanti Anda pun bisa membaca materi nanti bisa saya berikan juga peta, bisa Anda bisa baca eh, instruksi-instruksi Buddha dalam memberikan meditasi. Ya. Meditasi atau bawana ini artinya mengembangkan, menumbuhkan ya atau memperluas. Satipatthana ya. Satipatthana ini salah satu eh, kualitas penting ya dari 8 jalan. 8 jalan mulia, salah satu jalan yang di yang diajarkan Buddha di dalam mengembangkan 8 jalan mulia itu melalui sati. Ya, kenapa sati? Itu karena sati ini dikatakan sebagai sumber pengetahuan. Sebagai sumber pengetahuan, sati ini jika dikembangkan, sati akan menjadi sumber pengetahuan, ya menjadi sumber pengetahuan, sehingga sati inilah yang kemudian dikembangkan ya sati patana itu dari 2 kata, yaitu sati perhatian penuh dan upatana hadir. Maka sati patana artinya menghadirkan perhatian penuh ya. Praktek pengembangan batin dengan menghadirkan perhatian penuh pada 4 objek kontemplasi. Nah, ini penting sekali kita harus paham. Jadi, yang kita akan lakukan dalam meditasi ini adalah kita menghadirkan perhatian penuh pada apa? Pada 4 objek kontemplasi. Nah, kita akan lihat lebih jauh lagi. Eh, untuk memahami lebih jauh ya tentang meditasi Satipatthana ini, bagaimana yang juga Buddha sampaikan, ada 7 manfaat yang akan kita dapatkan ketika kita mempraktikkan latihan meditasi Satipatthana, yaitu mempurifikasi para makhluk. Batin kita akan termurnikan gitu, tersucikan gitu. Maka dikatakan meditasi Satipatthana juga sebagai ekaya nama, jalan langsung, sebagai jalan langsung gitu. Maka di sini dikatakan untuk mengatasi kesedihan, mengatasi ratapan, melenyapkan sakit jasmani, melenyapkan duka cita, memperoleh metode yang benar untuk apa? Mencapai nirwana. Maka ini merealisasi nirwana sebagai akhir dari tujuan dalam meditasi Satipatthana. Ini yang Buddha sampaikan dalam upaya melatih untuk menghadirkan perhatian penuh pada 4 hal di sini. 4 hal itu apa saja? Nah, ini nanti kita akan pahami dengan baik ya, ini sebagai gambaran. Lalu nanti fokus kita akan di mana? Nanti saya juga akan jelaskan secara detail ya. Ada 4 objek kontemplasi.
Ya, kontemplasi ini artinya mengamati atau merenungkan ya dengan perhatian penuh dan empat kualitas batin. Nah, ini penting sekali yang harus juga dipahami dengan baik. Ada empat ya yang kita akan jadikan sebagai objek. Apakah keempat hal ini di sini dikatakan ya di sini dikatakan dalam dalam instruksi Buddha mengenai tubuh seorang biku berdiam berkontemplasi pada tubuh di dalam kaitannya terhadap tubuh. Ini yang pertama, kontemplasi objeknya yang pertama adalah tubuh. Yang kedua adalah perasaan. Maka di sini seorang biku berdiam gitu eh, mengenai perasaan seorang biku berdiam berkontemplasi pada perasaan di dalam kaitannya terhadap perasaan. Demikian dengan kesadaran dan dhamma di dalam kaitannya terhadap dhamma. Nah, ada empat, ada empat, ada tiga yang dikembangkan, ya satu ditinggalkan. Empat kualitas batin, ya empat kualitas ya, ini penting sekali. Yaitu yang pertama, keempat objek ini kita nanti akan memilih salah satu, tidak keempatnya tentunya gitu. Tetapi ketika melakukan kontemplasi pada pada salah satu dari empat objek ini, itu dilakukan dengan gigih yang pertama. Atapik, atapik, bahasa palingnya atapik, gigih, ya, kesungguhan gitu ya, kesungguhan, gigih, keuletan, punang. Kemudian tahu jelas, sampajana, sampajana. Kemudian perhatian penuh, sati. Nah, tiga ini dikembangkan. Ketika Anda menghadirkan perhatian gitu ya, Anda mengembangkan ketiga ini. Ketika Anda melakukan meditasi, melakukan kontemplasi pada objek, Anda harus mengembangkan ketiga ini. Kegigihan, tahu jelas, dan perhatian penuh. Anda harus mengembangkan ini. Ini dikembangkan terus-menerus. Nah, kemudian satu ditinggalkan. Apa itu ditinggalkan? Dikatakan winea. Winea itu bebas. Bebas atau menyingkirkan. Menyingkirkan atau meninggalkan. Saya kadang mengartikan sebagai bebas di sini. Ada membebaskan gitu. Atau menyingkirkan atau meninggalkan keserakahan. Ya, serta kebencian. Dikatakan abijja domanasa. Winea lukya abijja domanasa. Jadi meninggalkan keserakahan dan kebencian terhadap dunia. Nah, apa ini yang dimaksud? Apa yang ditinggalkan? Keserakahan di sini adalah dengan abijak, ya, ketidaksukaan atau kebencian. Keduanya ini merupakan eh, provokator dari niwarana, dari apa namanya rintangan batin. Keduanya ini, kalau duanya ini bisa diatasi, maka tiga yang lain teratasi. Tiga yang diatasi gitu. Ketika Anda eh, mampu kemudian melemahkan ya meninggalkan keinginan untuk menikmati, muncul keinginan penolakan, Anda mampu meninggalkan keinginan ini muncul dan Anda mampu meninggalkan ini gitu, menyingkirkan akan hal ini. Maka niwarana itu semua akan mereda, maka batin akan tenang. Batin akan tenang. Maka empat ini penting. Tiga dikembangkan, satu ditinggalkan atau dibebaskan. Ini yang diinstruksikan Buddha di dalam meditasi. Sehingga kita tahu jelas apa yang harus kita lakukan nanti. Nah, kemudian ini sebagai kerangka, ya nanti di mana sih kita akan melakukan latihannya. Ini sebagai kerangka. Jadi kalau kita melihat kerangka keseluruhan instruksi yang diberikan Buddha seperti ini. Ya, maka metode ini Satipatthana ini disampaikan oleh Buddha sebagai jalan langsung, ya, di mana didefinisikan oleh Buddha dengan manfaat dan sebagainya. Lalu Buddha menjelaskan empat kontemplasi ini dari tubuh, perasaan, kesadaran, dan dhamma. Lalu ada prediksi yang diberikan oleh Buddha. Prediksinya apa? Bahwa kalau kita mempraktekkan ini dengan kesungguhan dan memiliki cukup kebajikan, tidak perlu 7 tahun, Buddha katakan. 7 hari kita bisa mencapai pencerahan, gitu. Bisa mencapai pencerahan, gitu. Ini ketika kita memiliki cukup tentunya kebajikan, ya. Kondisi yang memang memungkinkan kita untuk
mencapai nibbana. Itu dengan metode ini akan sangat tepat. Ini prediksi yang diberikan Buddha bukan oleh saya. Nah, di dalam Satipatthana. Nah, kita akan lihat lebih jauh lagi. Apa sih yang akan kita praktekkan? Yang akan kita praktekkan nanti biasa. Jadi tidak semua nanti kita akan lakukan kontemplasi tidak. Kita akan mulai dari tubuh. Tubuh ini ya, tubuh ini dibagi pada 6 bagian. 6 bagian. Ada ada pernafasan, postur tubuh, aktivitas tubuh, bagian-bagian tubuh, elemen tubuh, mayat membusuk. Dari 6 ini, kontemplasi pada tubuh yang dibagi 6 ini tidak semua kita ambil. Kita hanya akan ambil 3, yaitu nafasan, perhatian pada nafas, postur tubuh, dan aktivitas tubuh. Hanya ini yang akan kita ambil. Perasaan ini belum. Nanti perasaan ini, kesadaran, kemudian dhamma, ini biasanya nanti Anda akan saya arahkan eh, masuk ke sini, yaitu kalau Anda sudah masuk ke tahap 4 pada apa? Perhatian terhadap nafas. Pada perhatian terhadap nafas. Baru saya akan arahkan Anda masuk ke tahap, ketika Anda sudah masuk ke tahap 4 pada konsentrasi awal, baru saya akan arahkan Anda untuk masuk pada kontemplasi perasaan, kesadaran, dan dhamma. Ya, ini mulai pengembangan sama sati, wipasana. Kita akan masuk ke wipasana nanti gitu. Mulai ke wipasana. Tetapi kalau sudah masuk tahap keempat, kita fokus ke ini ya. Jadi 3 itu yang merah itu nanti fokus kita akan ada di sana latihan kita. Kita akan lihat lagi ini. Jadi dari tubuh ya tadi, kalau kita melihat tadi kan ada pernafasan, postur tubuh, aktivitas tubuh, bagian-bagian tubuh. Tadi saya katakan dari ini ada 3 yang akan kita fokuskan. Jadi saya akan memberikan awal introduksi adalah kontemplasi pada tubuh, pada 3 bagian ini. Dari 6 kontemplasi pada tubuh, ada 3 yang akan saya kemudian berikan sebagai instruksi kepada Anda. Dari 3 ini, Anda perhatikan, dari 3 ini masing-masing punya tahapan. Masing-masing punya tahapan. Ya, perhatian terhadap nafas ini ada 4 bagian. Postur tubuh ini ada 4. Tapi dari postur tubuh, itu yang akan kita lakukan dalam meditasi formal, itu adalah 3. Berjalan, berdiri. Berjalan, dan berdiri. Nanti duduk, dan duduk. Ada 3 ini dari postur. Ya berbaring tentu nanti Anda lakukan ketika di kamar, gitu. Ketika di kamar, tidak di saat di Bodhgaya ketika latihan. Jadi ada 3 ini. Aktivitas tubuh ini dilakukan secara terus-menerus ketika selama Anda melakukan latihan meditasi. Aktivitas tubuh ini. Apa yang dikembangkan di sini? Di sini Anda mengembangkan perhatian penuh dan tahu jelas sampai jana, sati sampai jana, dalam melakukan berbagai aktivitas apapun itu yang harus ada kembangkan sati dan sampajana, perhatian penuh dan tahu jelas. Nah, kita akan lebih fokus lagi kepada sisi instruksi. Nah, nanti akan seperti ini tahapan instruksinya. Tahapan instruksi yang biasa saya berikan akan dimulai dengan postur berjalan dan berdiri. Ini satu rangkaian, ini tahap yang akan Anda lakukan. Jadi meditasi formal itu dibagi 2, ada dalam 3 postur itu, postur berdiri, berjalan, ya, dan duduk itu akan dibagi dua, yaitu postur berjalan dan berdiri dan postur duduk. Postur berjalan dan berdiri akan menjadi satu rangkaian tahapan awal dalam Anda memulai latihan. Mengapa? Ini merupakan perenungan pada tubuh yang kasar, Dimulai dari Anda berdiri dan kemudian berjalan. Nah, berjalan pun nanti akan saya berikan instruksi dari tahap yang ada tahapnya, ada 4 tahap nanti yang akan saya berikan kepada Anda di dalam meditasi berjalan. Ya, jadi dari tahap yang paling kasar sampai nanti ketika memiliki pengalaman batin berkembang di sana, lalu kita akan masukkan ke tahap-tahap berikutnya agar lebih berkembang lagi perhatian.
Demikian dengan postur berdiri. Nah, kemudian setelah berdiri itu postur duduk. Postur duduk ini itu diawali dari persiapan dalam melakukan meditasi, yaitu meta tubuh. Nanti saya akan jelaskan tentang meta tubuh ini. Lalu baru perhatian penuh pada nafas. Ini untuk menenangkan batin. Nah, kalau perhatian penuh pada nafas ini sampai ke tahap konsentrasi, nanti tahap awal konsentrasi, nanti baru ke vipassana. Baru ke vipassana. Nah, ini eh, sebagai gambaran ya nanti yang akan kita lakukan di dalam tahapan-tahapan latihan yang akan saya berikan kepada Anda selama retreat nanti. Gambaran untuk postur berjalan seperti ini. Jadi ketika ketika berjalan itu ada tahap-tahapnya di sini ya. Mulai dari berdiri, muncul niat atau kehendak berjalan, mulai mengangkat tumit, lalu mengangkat kaki, mendorong kaki, meletakkan. Namun ini secara secara ini ya, nanti saya akan berikan lebih tahap-tahapnya nanti. Saat praktik akan saya berikan tahap-tahapnya. Karena tidak bisa ketika Anda langsung masuk ke tahap misalkan dorong meletakkan, itu enggak mungkin bisa. Gitu. Enggak mungkin bisa. Nah, tubuh ketika masih kasar, tubuh masih berat, tubuh belum rileks gitu, napas belum halus, perhatian belum berkembang, itu nggak bisa. Pasti oyong orang bilang. Mereka sering katakan tubuhnya oyong gitu. Nggak mampu. Nah, maka ada tahap-tahap awal nanti yang akan saya berikan kepada Anda untuk memasuki tahap dalam meditasi jalan. Sehingga ketika meditasi jalan dengan tahap awal, itu Anda memiliki pengalaman tubuh ringan, gitu, tidak berat, tidak kaku, gitu tubuhnya. Lalu tubuh rileks, tubuh tidak kaku, rileks, tubuh ringan, tidak berat, gitu. Kemudian napas halus, batin tenang, batin tenang, perhatian jelas terhadap aktivitas berjalan. Nah, ketika Anda mengalami tahap-tahap ini, baru nanti akan dimasukkan tahap kedua. Di tahap kedua itu lebih detail lagi. Di tahap kedua itu lebih detail lagi. Nanti ada tahap kedua. Di tahap kedua biasanya mulai ketika ini dilakukan dengan baik gitu, tubuh semakin ringan gitu, semakin rileks ketika berjalan, perhatian semakin berkembang, tenang. Piti mulai muncul di sini sekilas. Piti akan mulai muncul sampai ke tahap kedua, ketiga, apalagi keempat, nanti juga demikian akan jauh lebih Anda bisa merasakan dan memiliki pengalaman batin dalam upaya memahami apa terhadap tubuh ketika berjalan. Karakteristik dari elemen tubuh nanti akan mulai memindai dari sini. Nah, baru dari berdiri dan berjalan ini nanti akan fokus ya. Ini instruksi awal, fokus pelabelan. Pelabelan langkah kaki kanan dan kiri biasanya akan dimulai dari sini. Nah, ketika berdiri, ini yang harus Anda perhatikan betul-betul. Pandangan, tubuh tegak, rileks ya, ketika berdiri. Ketika berjalan juga nanti ketika saya memberikan instruksi, saya akan tegas lagi posisi tubuh bagaimana supaya otot Anda dari telapak kaki sampai ke pinggang Anda itu betul-betul mengalami peregangan. Sehingga ketika berjalan Anda akan merasakan kondisi yang rileks gitu. Kondisi yang nyaman, aliran darah akan bagus. Ketika berjalan itu kita akan semakin rileks. Ini membantu sekali ketika Anda kemudian duduk kemudian ketika Anda duduk. Nah, postur duduk nanti yang akan saya berikan kepada Anda itu kalau Anda yang tidak memungkinkan duduk di bawah bisa di kursi, tapi di sana nggak ada kursi. Jadi uh, biasanya ada apa namanya beberapa bangunan-bangunan yang tinggi gitu. Bisa ada duduk di sana kalau memungkinkan. Posisi duduk pun itu seperti yang ini ya di gambar ini. Jadi posisi kakinya harus sejajar, tubuh tetap tegak gitu, rileks gitu. Nah, kalau duduk, nah posisi duduk jadi pertama pandangan 2 meter ke depan, tubuh tegak dan rileks, kedua tangan di pangkuan kaki, kedua kaki bersila, pergelangan sejajar depan dan belakang. Jadi kaki tidak boleh bertumpang atau bersilang. Ini tidak saya izinkan.
Kecuali memang Anda sudah memberikan info kepada saya, Anda memang sudah cukup rileks dan terbiasa di sana dalam jangka waktu 1 jam Anda bisa duduk bertumpang atau dengan padmasana misalnya. Tapi jika tidak, saya akan instruksi kepada Anda itu sejajar depan dan belakang. Ini yang sangat memungkinkan. Nah, kenapa? Di sini akan memberikan bokong kita akan betul-betul memberikan tumpuan pada tubuh itu dengan baik. Itu bokong kita akan memberikan tumpuan tubuh dengan baik sehingga tubuh akan tegak. Nah, ini nanti dalam postur duduk, ya, dalam postur Anda duduk. Nah, kemudian setelah ketika Anda duduk, apa yang akan dilakukan pertama? Yang dilakukan tadi adalah melakukan meta tubuh, meditasi meta tubuh. Di dalam instruksi ke Buddha kepada para biku di dalam Satipatthana itu Buddha mengatakan pergi ke hutan, ke bawah pohon atau ke tempat gubuk kosong. Ia duduk bersila, bertekad menegakkan tubuh dan mengembangkan perhatian penuh di sekitar muka. Nanti ini saya akan jelaskan lebih jauh lagi, lebih detail lagi ya. Ia menarik nafas dengan perhatian penuh dan mengembangkan nafas dengan perhatian penuh. Dikatakan duduk bersila di sini, kemudian bertekad menegakkan tubuh. Nah, ini penting. Menegakkan tubuh di sini berarti dia mempersiapkan tubuh untuk meditasi. Tentu tidak dengan tegang, tetapi harus dengan rileks. Lalu baru mengembangkan perhatian penuh di sekitar muka. Nah, ini nanti penting kata-kata sekitar muka atau dikatakan juga uh, dalam teksnya itu parimuka gitu. Parimuka di sekitar wajah gitu. Nah, ini nanti berkaitan dengan kemana Anda menghadirkan perhatian pada nafas. Nanti berkaitan sama itu, kata-kata sekitar muka atau parimuka ini nanti. Kita akan pahami dulu berkaitan dengan meditasi meta tubuh. Ya, saya mengatakan ini sebagai meditasi meta tubuh karena apa? Di sini adalah teknik membangkitkan bahagia pada tubuh, damai pada tubuh, dan rileks pada tubuh melalui 8 bagian tubuh. Ini sebagai tahap persiapan tubuh untuk meditasi. Jadi yang kita akan lakukan di awal, kita harus membangkitkan hormon bahagia pada tubuh kita. Membangkitkan hormon bahagia pada tubuh kita. Sehingga tubuh kita tidak tegang. Kita bangkitkan perasaan bahagia pada tubuh. Bagaimana cara kita membangkitkan? Kita harus berdamai dengan tubuh kita. Kita tidak perlu menolak apapun terhadap kondisi tubuh kita. Tidak perlu menolak apapun. Kita harus memahami sepenuhnya, menerima seutuhnya gitu kondisi tubuh kita. Nah, ini damai artinya. Ini damai. Nah, sehingga tubuh kita rileks. Nah, di sini tubuh kita tidak kemudian memproduksi kimia tubuh yaitu hormon kortisol, hormon stres tidak. Enggak tidak tegang tubuh kita. Tetapi ketika kita mampu berdamai, ya, mampu berdamai dengan tubuh, ya, tubuh akan rileks. Maka ketika itu hormon bahagia akan bangkit, perasaan bahagia pada tubuh itu akan muncul kemudian. Ini sangat membantu sekali untuk persiapan dalam meditasi. Bahkan di metode ini saya gunakan untuk membantu mereka yang mengalami COVID. Ketika COVID itu meditasi metode ini saya berikan kepada mereka juga. Dan metode metode tubuh ini cukup membantu untuk merilekskan tubuh, mempersiapkan tubuh. Tubuh bisa rileks sekali dengan metode ini. Apa yang kita lakukan yaitu kita akan menghadirkan perhatian penuh, ya, uh, meng, me, membangkitkan bahagia, damai dan rileks pada tubuh melalui 8 bagian tubuh. Ini yang akan kita lakukan di awal dalam metode tubuh. Menghadirkan perhatian pada gerak nafas di tubuh. Kenapa ini penting? Tidak semua orang bisa langsung memperhatikan nafas pada sentuhan gerak nafas di bibir atau di bawah itu tidak. Tidak bisa. Ada orang-orang yang tidak memungkinkan, apalagi batin yang masih kasar, sulit untuk di mana nafasnya. Bahkan ada beberapa yogi itu yang sulit sekali untuk memperhatikan nafas. Bahkan sudah beberapa waktu dia hanya tahu nafas masuk saja, nafas keluarnya dia nggak tahu. Gitu. Sehingga beberapa pendekatan saya berikan, termasuk diantaranya adalah metode tubuh ini sangat membantu sekali.
Nafas masuk, tahu gerak nafas pada seluruh tubuh. Dalam hal ini, batin kita, sikap batin kita adalah memahami ada nafas, tahu ada nafas, menerima seutuhnya nafas dan tubuh, melepas. Melepas di sini apa yang dilepas? Melepas kebergantungan akan keinginan apapun terhadap nafas dan tubuh. Kita itu membiarkan apa adanya. Jadi tiga hal ini, 3M, ya memahami, menerima, dan melepas, ini adalah rumusan dari 4 kebenaran mulia. Memahami dan menerima ini merupakan kebenaran pertama. Duka itu tidak ditinggalkan, tapi duka itu dipahami dan diterima. Lalu melepas. Apa yang dilepas? Keinginan. Keinginan melepaskan kebergantungan terhadap keinginan apapun. Ini kebenaran kedua. Ketika kita melakukan ini, maka terjadi penghentian ketegangan di sana. Nah, ini terus dikembangkan. Nah, ini jadi memahami, menerima, dan melepas ini adalah rumusan dari 4 kebenaran mulia dalam 3 tahap dan 12 aspek pada 4 kebenaran mulia. Nafas keluar, tahu gerak nafas pada seluruh tubuh, sama di sini sikap batin kita memahami, menerima, dan melepas, mengendurkan seluruh tubuh. Gitu. Ini untuk memberikan penekanan bagi kita harus merilekkan. Ini awal kali dilakukan 3 kali nafas masuk, nafas keluar. Baru kemudian masuk ke 8 bagian tubuh. Mulai dari kepala, leher, bahu kanan dan lengan kanan, bahu kiri dan lengan kiri, dada dan perut, punggung atas hingga bawah, kaki kanan dan kaki kiri. Nah, ini masing-masing dilakukan 3 kali, nafas masuk, nafas keluar. Sehingga tubuh akan rileks di sini. Tubuh akan rileks di sini. Ketika tubuh sudah rileks, baru kita mulai masuk kepada perhatian pada nafas untuk menenangkan batin. Awal kali kita harus lakukan menenangkan batin. Setelah menenangkan tubuh, kita baru menenangkan batin. Baru menenangkan batin. Meskipun dengan meditasi metode tubuh, batin kita pun sebenarnya sudah cukup tenang. Karena kalau kita mampu melakukan dengan baik, perhatian kita pun mulai berkembang di sana. Perhatian penuh kita mulai berkembang. Ketenangan pun sudah mulai didapatkan di sana. Gitu. Tubuh yang rileks sudah sangat didapatkan di sana. Baru kemudian menenangkan batin. Teknik meditasi menghadirkan perhatian penuh pada sentuhan gerak nafas masuk dan keluar di bibir atas, di bawah hidung. Tadi saya katakan di kalimat yang di Buddha berikan ada kalimat parimuka atau di sekitar muka, menghadirkan perhatian penuh di sekitar muka. Di mana sekitar muka itu? Ketika pada nafas, tentu itu ada pada sentuhan gerak nafas. Di mana sentuhan gerak nafas kita? Di bibir atas, di bawah hidung. Nah, ini akan menjadi titik perhatian kita nanti pada saat kita melakukan perhatian pada nafas. Nah, apa yang kita lakukan atau bagaimana kita melakukan? Kita akan melakukan perhatian pada nafas ini ya pada 4 tahap sebagaimana yang diinstruksikan Buddha di dalam Mahasatipatthana. Pertama, kita akan memahami karakteristik nafas, yaitu pada nafas panjang, kemudian nafas pendek. Dua ini sangat natural. Begitu Anda, jadi nafas panjang itu seberapa sebenarnya? Nafas panjang yang dimaksud di dalam satu patana itu adalah nafas yang pertama, nafas awal, seberapapun dia bergerak, seberapapun gerakannya, nafas awal ini disepakati sebagai nafas panjang, seberapapun dia. Ini disepakati sebagai nafas panjang. Nah, ketika itu nafas biasanya secara karakteristik yang bisa kita pahami, gerak ini merupakan karakteristik dari angin. Nanti sentuhan ya eh, apa namanya unsur unsur padat gitu. Sentuhan itu biasa kasar ya, kasar ketika napas yang pertama begitu. Begitu semakin kita mengembangkan perhatian di sana, perlahan gerakannya berubah, dia memendek. Nah, ini masuk tahap kedua. Ini kita sepakati sebagai napas yang kedua. Napas pendek. Sentuhannya mulai halus, sentuhannya. Gerakannya ini memendek. Nanti dari memendek ini dia tetap pendek, sentuhannya semakin halus, dia mulai melambat,
dia mulai pelan, bahkan melambat sekali. Kadang dia berhenti. Nah, di tahap ini tidak natural, harus ada kehendak cukup untuk masuk tahap ketiga, yaitu nafas masuk bersama seluruh tubuh nafas. Nanti saya akan jelaskan lebih lanjut tubuh nafas itu apa saja. Baru masuk nanti kalau tahap ketiga sudah masuk tahap keempat, nafas masuk menenangkan formasi tubuh nafas. Demikian nafas keluar. Ini 4 tahap dalam kita mengembangkan perhatian pada nafas yang diajarkan Buddha di dalam Mahasatipatthana. Kalau nanti ada sudah sampai ke tahap yang keempat ini, baru di sini biasanya saya akan mulai Anda, saya akan meminta Anda mulai memindai tubuh ya materi itu dengan sama sati sudah masuk ke vipassana, mulai memindai. Dan baru nanti ketika itu sudah cukup kuat, baru ke perasaan, kesadaran dan dhamma. Nah, itu masuk ke vipassana. Kita akan masuk ke napas panjang ini seperti apa sih gitu ya? Bagaimana gitu? Napas pendek. Napas napas kedua ya, napas pendek. Jadi dari napas panjang tadi seperti tadi, lalu napas pendek ini cara kita memahaminya itu jadi kalau di dalam teksnya napas masuk pendek, saya tahu napas masuk pendek. Hanya tahu bahwa ada napas pendek. Nah, memahami, menerima, melepas. Untuk membantu, kita akan memberikan pelabelan. Pendek-pendek, kalau panjang, 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 dan pendek, 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 pendek. Untuk menenangkannya. Napas perlahan, ya, napas itu akan napas lambat, pendek, lambat, sentuhannya halus, pendek, lambat, sentuhannya sangat halus, pelan, dan bahkan berhenti napas itu. Ya kan berhenti, cukup lama biasanya. Tak muncul lagi. Dah. Ini kalau udah begini, ini siap untuk masuk ke tahap ketiga bersama seluruh napas. Napas masuk bersama seluruh tubuh napas, saya tahu bersama seluruh tubuh napas, demikian dengan napas keluar. Hanya tahu bahwa bersama seluruh tubuh napas, memahami, menerima, melepas. Yang dikatakan seluruh tubuh napas itu apa? Perhatian kita diarahkan betul-betul pada kemunculan, keberlangsungan, dan kelenyapan nafas. Ada pada 3 titik ini. Jadi saat itu kita mengerahkan upaya lebih lagi untuk kita mengetahui betul-betul kemunculannya, keberlangsungannya, kelenyapan, kemunculan lagi, berlangsung lenyap. Kita harus tahu betul. Maka sering digambarkan napas kita itu seperti mengayun, seperti ayunan. Muncul, berlangsung, lenyapnya tahu. Nah, terus begitu. Di tahap ini biasanya tubuh Anda sangat rileks sekali. Ya, batin cukup tenang gitu di sini. Napas cukup halus di sini. Gitu. Cukup halus di sini napas gitu. Dan perlu upaya yang lebih di sini di tahap ketiga ini. Pitik sudah mulai muncul cukup kuat biasanya di sini sehingga tubuh sangat ringan, batin itu sangat ringan sekali. Masuk ke tahap keempat di sini itu mulai muncul nimita-nimita. Batin mulai muncul di sini. Menenangkan formasi tubuh. Napas masuk menenangkan formasi tubuh. Napas keluar menenangkan formasi tubuh nafas. Napas masuk menenangkan formasi tubuh nafas. Saya tahu menenangkan formasi tubuh nafas. Demikian dengan keluar. Hanya tahu menenangkan formasi tubuh nafas. Memahami, menerima, melepas. Tubuh nafas itu yang dimaksud tubuh nafas itu begini. Tubuh secara keseluruhan, yang dikatakan tubuh ini secara keseluruhan. Kemudian nafas itu. Lalu batin. Jadi ada 3. Nafas dikatakan tubuh, ya karena dia materi. Dia materi. Dia materi gitu. Dikatakan. Dia bagian dari, maka dikatakan dalam kontemplasi itu berdiam, ya, berdiam, berkontemplasi pada tubuh dalam kaitannya terhadap tubuh. Ada 2 kata tubuh di sana, tubuh secara keseluruhan dan tubuh secara sub bagian itu adalah nafas di sini kalau kita pada nafas. Atau kalau ketika berjalan yaitu bagian kaki kita, bagian kaki. Nah, di sini tubuh. Jadi kita menenangkan tubuh kita secara keseluruhan. Lalu nafas dan batin secara keseluruhan.
Bagaimana ini bisa terjadi? Nah, ketika masuk ke tahap ketiga tadi, lalu memasuki tahap keempat ini, kita akan memfokus, kita akan mengerahkan upaya yang lebih lagi di sana hanya pada nafas saja, pada nafas saja. Ketika Anda memegang objek nafas itu dengan cukup kuat, ya, maka dengan sendirinya tubuh Anda itu akan rileks, tubuh Anda akan ringan, batin Anda pun akan tenang. Karena tadi Anda melakukan yang dikatakan winiya loke abhija domanasa. Anda menyingkirkan, membebaskan batin dari keserakahan dan kebencian. Niwarana mengendap di sana. Maka batin akan tenang. Batin akan tenang. Di tahap inilah Anda akan masuk ke tahap-tahap konsentrasi dengan berbagai pengalaman-pengalaman yang nanti akan Anda alami tentunya itu. Baru di sini biasanya saya akan memasukkan Anda ke vipassana. Jadi ini tahap-tahap sebagai gambaran ya Anda dalam meditasi. Nanti saya akan tambahkan juga apa yang dikatakan sebagai alarm batin. Nanti ini juga Anda akan latih juga. Ya, jadi ini akan dilatih juga. Apalagi kalau di tempat lain itu biasa tidak ada jam, hanya mendengarkan itu suara gempa gitu. Maka ini sangat penting sekali. Ini sangat penting sekali untuk dilakukan ya alarm batin ini. Karena nanti ini akan membuktikan bagaimana sebenarnya buah-buah karma itu Anda bisa rasakan secara langsung ini. Anda melakukan suatu kehendak, lalu dia akan berbuah pada waktunya gitu. Ketika kehendak itu cukup kuat dan Anda yakin. Alarm batin ini biasa saya berikan kepada mereka ya agar ini membantu untuk mengkondisikan ketika pagi harinya. Pagi hari. Nah, saya kira itu sebagai satu gambaran ya untuk Anda nanti sebagai kerangka di dalam latihan yang akan kita lakukan ya, yang akan kita lakukan nanti di saat retreat gitu di saat retreat. Jadi itu sebagai gambaran ya. Jadi fokus kita akan ada pada kajian di dalam Mahasatipatthana Sutta, tidak yang lain. Kita akan fokus pada kajian Mahasatipatthana Sutta sebagai kajian dialogi kita di dalam melakukan latihan meditasi. Jadi jelas dalam meditasi ini instruksi-instruksi dari Buddha yang kita berikan. Saya tidak menggunakan pendekatan metode-metode yang lain. Ya, kalau saya hanya menggunakan pendekatan metode yang apa yang ada di dalam Mahasatipatthana Sutta dengan beberapa pilihan dari komentar para guru yang dikatakan sebagai parimuka itu saya lebih mengarahkan pada sentuhan gerak napas di bibir atau di bawah hidung. Itu yang ada pada komentar-komentar meskipun memang beberapa metode berkembang ya, dalam upaya untuk memahami uh, unsur atau elemen-elemen angin ini dengan beberapa pendekatan. Tapi pendekatan ini yang nanti saya akan berikan kepada Anda. Dan selama retreat, tentunya kita akan mempraktekkan puasa. Nanti mempraktekkan puasa. Ya, akan mempraktekkan puasa. Tenang saja, puasanya ini saya tawarkan Anda akan melakukan diet pada tubuh atau tidak. Gitu. Kalau Anda mau melakukan diet pada tubuh, nanti saya akan berikan juga beberapa tips pola makannya. Seperti kami di Padepokan juga begitu. Kami di Padepokan menekankan gitu pola-pola itu sehingga kita sudah punya pola makan pagi maupun siangnya gitu. Itu ada pola makan yang saya berikan untuk membantu diet pada tubuh. Gitu. Sehingga ketika puasa itu terasa sekali dampak pada tubuh. Gitu. Nah, apalagi yang kolesterolnya tinggi gitu. Nanti kalau ini saya akan berikan tip-tip bagaimana dan itu pola makan ini sebenarnya adalah pola makan bentuk implementasi dari 4 kebenaran mulia nanti saya akan berikan pola makannya. Jadi pun jenis makanan kalau bisa dari pagi itu sudah diarahkan. Bahkan cara makan, cara mengunyah tuh nanti gitu. Itu bentuk implementasi yang sangat sederhana dari 4 kebenaran kedua terutama. Empat kebenaran kedua. Itu pola-pola yang nanti akan saya apa namanya berikan kepada Anda ya. Sehingga di saat melakukan retreat itu Anda juga memberikan ruang istirahat untuk tubuh Anda. Tidak diberikan asupan sampah terus-menerus. Gitu. Dia capek kalau kasih sampah terus. Sampai gitu. Jadi tubuh sama batin akan betul-betul istirahat. Nah,
Itu sebagai gambaran ya, sebagai gambaran untuk Anda nanti latihan. Tapi di sini ada yang ditanyakan. Ya, baik. Terima kasih, Bante. Ya, Ibu Bapak, apakah ada yang mau ditanyakan? Mungkin kalau teori ini mungkin agak susah ya. Tapi kalau nanti dipraktekkan harusnya harusnya sudah mudah ya. Nanti Bante sudah membimbing meditasi sangat banyak 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 peserta ya. Ini kalau dijelaskan secara seperti ini mungkin, aduh, kok kayaknya ribet ya. Enggak lah. Nah, nanti kalau dipraktekkan langsung itu enggak susah kok. Memang kalau kita dengar teori gitu sepertinya agak kok banyak ya step-stepnya dan tapi ketika dipraktekkan harusnya tidak susah. Dan apalagi kalau kita di Bot Gaya kan kita mempercayai apa ya auranya Bot Gaya itu sangat luar biasa dan mengkondisikan itu kita untuk berlatih dengan baik itu sangat sangat kental sekali. Ya, silakan Bapak Ibu kalau ada yang sesuatu yang kurang jelas bisa ditanyakan kepada Bante ya. Silakan Bu Wimala sudah nyalakan mic-nya. Silakan Bu. Ya, Bante, saya mau tanya. Nanti kami yang nanti kami yang bertiga berlatih sama Neri, sama Nera, eh, rambutnya dibotakin di sini aja boleh nggak Bante? Jadi Bante di sana nggak terlalu repot. Ya, itu oke. Kalau gitu nyambung ke sana aja ya, Manu Pak Heru ya. Saya terserah Baik, Bante saja. Jadi maksudnya ya, saya sih nggak ada Ibu masalah. ya, Bu Wimalar, Pak Titi Kalau dengan Romo Sabta nanti sepanjang perjalanan sampai pulang ini berjubah ya atau hanya di Pot Gaya saja Bante? rencana dibuat gaya diksanya mereka gaya, ya. Bukan, Cuma maksudnya tadi ada sampai dengan kita pertimbangan pulang atau gimana Bante? selama retreat ya. Oh berarti sampai Saya kita sarankan pulang ke mereka Jakarta ya? mau mau sampai Oh, pulang boleh gitu, sampai pulang oke. boleh gitu. Eh, Mau sampai pulang boleh. Cuma nanti diksanya di budaya, diksanya mereka di budaya. Nah, Nah, cuma itu tadi ada ini Pak Sabta dan Teh Titi. Teh Titi tadi dengan Pak Heru saya diskusi untuk kamar. Nah, ini yang tadi eh, ya, kita agak kebingungan untuk karena kan ini jenengan berdua diposisikan dalam satu kamar. Nggak Nah, sekamar kok nanti, kenapa? nggak sekamar. Nah, itu ya yang nanti nanti izin kaitannya dengan teknis dengan Pak Heru. Oke. Romo, mohon izin kemarin kan saya sudah sampaikan ke Bu Imala tetap satu kamar tapi saya minta dua ranjang. Boleh nggak Romo? Supaya tidak satu ranjang. Soalnya kalau dipisah kamarnya lagi, peserta kita kan sudah pas. Kalau dipisah kamarnya lagi, susah ngaturnya, Romo. Oke, Nah, oke, itu nggak yang nggak apa-apa. bisa. Itu yang nggak Hah, bisa gimana? justru. Itu yang nggak bisa. Nah, Nggak bisa. Gimana? Bande, maaf, nggak jelas. Nah, itu yang nggak bisa. Ya, nggak bisa dipisah kamarnya Oh, sih. oh, betul. Nah, Soalnya ini peserta wanitanya juga sudah ini udah sama persis pas. juga. Wah, Dan Bu Wiwi, Bu Sintia, Bu Nina nanti setelah habis dari Bot Gaya mereka pulang ke Bangkok, jadi nggak ikut kita. Jadi ada empat peserta nanti yang tambahan hanya bersama kita ke Delhi, dari Delhi kita terbang ke Gaya, dari Gaya setelah selesai retret ibu berempat ini akan pulang ke Bangkok. Jadi kita yang melanjutkan perjalanan ke Varanasi sampai dengan selesai. nah, kalau nggak usah lah kita nggak apa-apa. kita pakai Ya, baju putih aja. nah, kalau replikut gitu, kami nggak usah lah, nggak apa-apa kok. Jadi pakai aja. Hmm. Oh, metode materi latihannya sama. Hmm. Daripada Gimana Romo maksudnya membebani. kamarnya nggak masalah ya Romo ya? Bukan, kalau harus pisah kamar terus Pak Herunya repot, ya nggak usah Hmm. pakai jubah, nggak apa-apa kami. Oh, Atau materi materi latihannya sama. oh iya, terserah. Yang Mohon penting maaf kan loh, itu Romo. sebetulnya. Cuma Eh, kalau ranjangnya terpisah, Mas nggak ini ya, nggak bisa juga ya Romo ya. Saya ke tadi satu udah confirm atap ke India, boleh. ranjangnya terpisah, mereka bisa siapkan sih. Tapi tetap satu kamar. Bante.
Terserah Bante, tetap nggak bisa kan? Nggak bisa ya Bante, nggak boleh ya. Nggak bisa ya udah nggak bisa. Satu ruangan. Lah, Hah? Pak Titi Nggak aja. boleh ya Bante. Iya. Nggak boleh. Masa saya di function nanti. Maaf loh Romo, saya Ya baru udah ya dikabari udah jadi nggak saya apa-apa. nggak nyusun kan, nggak bisa disusun lagi. Oh ya, Ya sama udah satu ya. Bante tadi bilang mau diksanya di buat gaya, nanti diksanya di mana Bante dan kapan kita persiapkannya Bante? Kalau itu sebentar aja kok. Coba jalan. Oh, nanti pas 15 menit hari selesai. hari kita briefing itu aja Hari Bante yang itu. malam itu Oh, ya. oh. Jadi yang lain pada latihan, lain latihan nanti yang mau ini Diksa tinggal apa Diksa sebentar aja. Pak. Buku nanti Ikuti saya ya bawakan. nanti. Jadi panduan untuk Samanera sudah ada, nanti saya bawakan, sudah saya siapkan. Betul sama nanti yang kan oh iya nanti untuk Parita tadi yang sampaikan nanti biar Parita pakai satu Parita itu aja lebih. Nah, ini jadi ada pagi, Buya sorenya, sama Parita yang lain juga sudah lengkap, jadi nggak perlu ketik-ketik lagi. Nanti Pak Heru Ya, baik bisa Bante, bawakan terima sekalian. kasih. Iya. Ya, Pak Hendra, ada yang mau ditanyakan Pak Hendra atau Bu Karni, Saya Pak Bante, Titi? Oh ya, silakan Pak Titi dulu ya, silakan Pak Titi. ya Bante, seumpama Romo Sabta bertiga dengan saya, eh, Bu Tini sendirian gitu boleh kah? boleh kalau emang bisa begitu. Ya gitu aja Romo. Saya nanti saya dengan Pak Titi sekamar nggak masalah ya, Romo ya? Nggak masalah nggak? Nggak apa-apa. Oh enggak Rencananya masalah. saya sekamar dengan Romo Titi. Jadi saya dengan Romo Titi, Bante sendiri, Pak Hendra sendiri, karena memang permintaan Pak Hendra, jadi Pak Hendra sendiri, Bante sendiri, saya dengan Pak Titi, Romo Sabta kan dengan Bu Imala, Bu Karni nanti dengan Bu Tintin yang dari Bandung, Bu Nina nanti dengan Bu Cindy, Bu Cynthia dan Bu Wiwi dan Bu PD, itu mereka ada kamar sendiri lagi berempat. Kamar Jadi yang saya nanti, bisa berdua, tidak. hmm? Udah lah Kamar nggak saya usah. bisa berdua. Nanti repot loh hero Roma heronya. Iya, iya. Itu Ya, hari lu repotnya. Nggak apa-apa lah. eh, Kami ya jadi, hmm. nggak apa-apa Kalau Pak saya Titi. dengan Pak Titi satu kamar nggak apa-apa ya, Bante? Walaupun Pak Temenin. Titi berjubah, nggak apa-apa ya, nanti ya. Oke, baik. Romo Sabta sama kita bertiga, Jadi, Bu Tini sendirian di kamar. Itu aja. Extra bed. Nanti atau saya tidur di teras nggak apa-apa. iya, Teras. berarti. Di lobi. Udah, yang penting nyaman lah. Udah dulu lah. Ya gitu ya, nggak apa-apa ya Romo Sabta bertiga sama saya aja. Ya, Baik, nggak usah seperti lah. itu ya. Harus saya mau konfirmasi ke India soalnya kalau extra bed nggak semua hotel punya masalahnya. Nanti saya mau cek ulang dulu sih. Kalau di Bot Gaya mungkin ada di Bot Gaya ya, karena Bot Gaya itu kan memang dipersiapkan secara internasional. Kalau di kayak di Kusinara, kayak di Lumbini, saya agak khawatir tidak ada extra bednya sih, Romo. Nanti kalau memang mau seperti itu, nanti saya akan konfirmasi ke India dulu. Ya, boleh. Ya gitu aja. Oke, baik. Berarti saya coba konfirmasi minta extra bed ya selama perjalanan Ya, ya. baik. Terima kasih Romo. Kasih. Pak Hendra, silakan kalau ada yang mau disampaikan, Pak Hendra. Sementara belum, masih ngikutin aja dulu, Pak Heru. Ya, Pak Hendra. Terima kasih. Bu Karni, ada yang mau disampaikan, Bu Karni? Bu Nina, Bu Cynthia, Bu Wiwi, kalau ada yang mau disampaikan, silakan. Romo, mic-nya belum dinyalakan, Romo. Ini lagi bicara dengan kita atau Ya. Romo Sabta? Ya, Bu Karni, silakan. Kenapa Pak Heru? Roma Heru? Ya, tadi Romo lagi berbicara dengan kita atau lagi ngobrol? Ini Ibu gimana? Diskusi itu Oke, tadi. oke, baik, baik. Ya, Bu Karni, monggo, Bu Karni. Iya, kok enggak bunyi ya? Wes, wes, udah Oh, udah sudah. kedengaran.
harapan saya bisa satu kamar sama Bu Tintin. Ya, Iya, saya satu kamar itu ya. iya, Bu Karni nanti sekamar dengan Bu Tintin, bukan Bu Tini loh ya. Bu Tintin nanti ada peserta dari Jakarta dari Bandung. Oh iya. Wimala. Ya, Ya, Wimala. terima kasih Bu Karni. Ada lagi Bapak Ibu yang mau ditanyakan ke Bante? Besok kita masih ada kelas ya Bante? Kalau saya kira kalau di sana tadi kan sudah ada tempat untuk bimbingan di sana untuk pembekalan awal. Saya kira nggak perlu. Kita langsung di Nggak sana perlu. saja. Oke. Itu. Ya, Sip. kemarin kan gambaran saya kan khawatirnya tidak ada ruang untuk yang bimbingan itu. Sehingga saya pikir kita perlu adakan ruang ini untuk menyamakan apa berikan bimbingan awal. Tapi kalau itu sudah ada, nanti di sana aja Hmm, kita setengah hari kita gunakan untuk bimbingan. siap, siap Bante. Yang ruangan masih, yang pagi itu masih konfirmasi Bante. Saya akan Oke. pastikan untuk dapat. Tapi belum berani janji, tapi lagi dipastikan. Kalau yang 21 malam itu sudah pasti, Bantenya sudah oke. Yang pagi, yang Oke. jam 4 sampai jam 6 ini yang masih di ngobrolin. Soalnya jam Oh 4 itu itu tidak apa-apa kayaknya gitu. gaya Nanti masih. ya itu nanti yang penting yang di itu yang dibuat gaya India itu apa Indonesia. Ya, bagi Indonesia udah confirm Bante. Udah oke. Nah, Udah oke oke yang sekali. penting Kelas itu. oke. Ya, yang pagi. Oh ya, sama satu Bante. Tadi saya lupa tanya. Untuk makan malamnya ini gimana Bante? Apakah semua. Kan tadi saya lihat jadwal Bante itu sampai jam 8 kita baru kembali ke hotel. Nah, untuk jam makan malamnya itu bagaimana ya Bante ya? Atau Ada. semua tidak makan malam nih? Ya kalau untuk retreat sih sangat saya Nah, anjurkan untuk puasa dulu. Kalau retreat itu untuk retreat untuk apa puasa dulu selama kita retreat. Nanti selepas retreat baru bebas. oh, oke. Berarti kalau jam 8 pulang masih keburu sih kalau mau makan. Nanti saya pesankan ke hotelnya kalau maksudnya Bante menganjurkan untuk tidak makan lagi atau maksudnya setelah Ya, untuk selesai. puasa dulu. Untuk Oh, puasa oke. dulu kalau bisa selama Berarti retreat. setelah mabut gaya Karena itu coba kita latihan ya untuk tidak makan malam ya. nanti itu sangat membantu sekali dalam melakukan. Ditunda dimakan siangnya kualitasnya double loh, Romairo. Ya, mau siap. Makan siang ini lagi diskusi dengan Bante. Semoga ketemu jalan yang cocok. Nah, iya, iya, Bante. Promo. Soalnya kan emang kita kalau mau dari Pot Gaya, dari Temple, dari Mahabodhi Temple itu kalau kita mau kembali ke ke hotel kita kan kurang lebih 10 menit lagi kalau jalan kaki. Jadi lagi dikondisikan kalau memungkinkan. Tadi saya lagi minta cek ada hotel apa restoran yang dekat dengan wihara tersebut. Jadi kita hanya makan nggak jauh-jauh dari apa, Temple Bodh Gayanya gitu. Kalau nggak ada, terpaksa kita harus kembali ke hotel, tapi warawirinya kan jadi agak repot gitu. Tapi ini lagi dikondisikan, Romo. Nanti semoga mendapatkan yang terbaik, Romo. Sip. Siap, Romo. Cukup, masih ada lagi teman-teman, Bapak Ibu? Cukup lah. Cukup. Cukup ya, cukup ya. Nanti, oke, kalau gitu mohon Bante berkenan untuk memberikan penutup. Kita nanti sebelum kita menutup pertemuan kita, silakan Bante. Baik, ya saya kira untuk malam hari ini sampai di sini. Mari kita akhiri dengan aspirasi dan lingkungan yang sehat. Dengan kebajikan ini, semoga mengondisikan kebahagiaan dan kesejahteraan hingga tercapai nirwana. Saya berbagi berkat kebajikan ini pada kedua orang tua, guru, saudara, sahabat, semua mendiang, semua dewa, dan semua makhluk. Terima kasih, selamat malam. Terima kasih Terima Bante. kasih, Bante. Selamat malam. Romo Sabta, Kasih, Pak Bante. Titi, Bu Oke, Wimala, makasih Pak Bante. Hendra, Bu Karni, Terima kasih. Selamat Nina, bertemu cepat kembali. sembuh, Nina, Pak Heru. Bu Sintia, Bu Wiwi,
Sampai jumpa nanti saya kasih ini lagi ya, statement lagi. Kita kumpulnya tanggal ini hari Selasa loh ya. Selasa besok ini loh ya. Nah, Jangan jangan salah ya. Jadi kita harus 3 jam sebelum penerbangan kita sudah harus di airport. Nanti yang saya akan berikan ini lagi reminder lagi di grup ya. Terima kasih Bante semuanya. Oh, Pak Heru, Sehat sorry, bahagia itu selalu. tadi yang di rekamannya bisa diedarkan ya nanti Pak Heru. Apa Pak? Sorry, nggak jelas. Yang direkam mungkin tadi ada rekamannya bisa Iya, iya, diedarkan saya sudah nanti. rekam. Ya, Saya makasih. sudah rekam. Nanti segera saya proses. Terima kasih, Pak Hendra. Oke, Semuanya, makasih. kita Budaya, tutup ya. salam. Budaya, Namo Buddhaya Namo Sakyati semuanya. Budi, Namo Buddhaya.